Bapak Majen TNI Dr. Markoni SHMA. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Dan selamat sore. Pertama-tama tentunya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini menjelang sore kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, ya, dengan penuh semangat. Mudah-mudahan kita tetap menjadi anggota-anggota yang selalu sehat dan semangat untuk bekerja terus. Baik, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas permintaan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan pembekalan. Saya nggak tahu nih, tadi sudah ada juga pembekalan dari Pangdam diwakili Pak Suyitno. Mungkin kalau ada yang pembekalannya mungkin bersamaan, ya mohon maaf, karena kebetulan memang kita satu jurusan. Jadi saya ini mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Majen TNI Purnawirawan. Tadi kurang purnawirawannya itu, ya, Markoni, ya. Kemudian saya sudah pensiun bulan Desember kemarin. Jabatan terakhir di TNI dulu di struktural, ya, sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI. Kemudian sehari-hari saya sekarang ini jadi dosen. Saya menjadi ketua program pasca sarjana di Universitas Desa Unggul. Kemudian saya juga di beberapa tempat diminta juga ikut mengambil bagian. Saya juga ikut sebagai komite etik di PSSI, kemudian di Komisi Banding Bateng Kementerian Hukum dan HAM. Jadi yang jelas sebagai seorang prajurit, ya, prajurit itu nggak ada yang pensiun. Mungkin secara struktural saya pensiun, tapi secara pengabdian kepada negara dan bangsa, ya, saya tetap bekerja. Jadi samalah dengan rekan-rekan yang di hadapan saya sekarang ini. Ini adalah bentuk pengabdian lain yang dilakukan di dalam ormas ini, ya, Ormas Grip Jaya, ini namanya sudah sangat bagus sekali. Jadi pernah pada saat jauh sebelumnya, beberapa bulan yang lalu, Ketua DPC Sekjen datang ke saya, minta saya menjadi penasehat, ya, pembina, ya, pembina. Saya tanya dulu, ini ormasnya apa ini, kemudian visi misinya apa. Saya tahu dulu, ya, Pak Hercules dengan perjalanannya, kemudian beliau hijrah, dan saya lihat visi misinya GRIP ini. Jadi visi misinya adalah memang untuk negara dan bangsa. Jadi makanya saya tidak keberatan untuk menjadi pembina. Jadi tujuan saya adalah untuk membina, ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, sesuai dengan kemampuan dan profesi saya. Karena apa? Organisasi didirikan tidak bisa hanya sebagai organisasi yang kita bentuk secara struktural, tidak bisa hanya dengan modal yel-yel begitu. Yel-yel itu adalah bentuk semangat kita dan persatuan kita. Tapi isinya yang kita jalankan adalah seperti yang disampaikan Pak Zulfikar tadi. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu adalah mulai dari tingkat bawah sampai ke atas. Pemimpin itu ya dipercaya, ya, dia amanah, ya kan? Dipercaya. Kemudian menjadi tauladan. Kemudian apa yang diucapkan dengan perbuatannya juga harus sama. Kemudian punya intelijensi. Nah mungkin kalau nggak punya intelijensi nggak bisa menjadi pemimpin, ya kan? Maka dia akan membuat program. Tadi saya berikan masukan Pak Zul, ya. Tadi kan sudah sepakat semuanya ingin belajar mengenai kepemimpinan dengan Kodam, ya kan? Di Rindam sudah sepakat apakah nanti mau ikut bela negara yang di Kementerian Pertahanan. Itu bisa masuk semua para kader ini.
masuk ikut bela negara dan latihan kepemimpinan. Dari situ nanti akan dapat banyak masukan. Jadi seperti tadi bisa akan diperbaiki bagaimana membuat program anggaran. Jadi kan setiap organisasi maupun DPC sampai ke atas dia harus mempunyai suatu program dan anggaran. Jadi kebutuhan itu dijawab oleh kebutuhan organisasi. Jadi organisasi itu dibentuk strukturnya harus bisa menjawab kebutuhan di organisasi itu. Berarti ada program, ada pengawas, ada pemimpin, ada yang melatih, ada yang menasehati, ya kan? Nah, kemudian tidak akan mungkin suatu organisasi ini cuma diam karena dia perlu anggaran, ya kan? Dia juga harus bagaimana supaya berusaha mencari sumber anggaran itu dari UMKM dan sebagainya, dari orang-orang yang intelektual yang ada di dalamnya memberikan suatu kontribusi. Jadi saya pernah bertanya sama Pak Zulfikar dulu ya, mudah-mudahan ini tidak ada. Organisasi ormas itu identik dengan apa? Kayak pengadilan jalanan, mencari anunya pengadilan. Itu harus dihilangkan dia. Siap kata Pak Zulfikar itu kan. Jadi saya salut kalau itu tekadnya, saya salut dan itu akan bisa terlaksana. Pertama harus kompak, ya. Kompak saling mengingatkan. Kemudian para pemimpin-pemimpin yang saya semait tadi kan amanah, ya kan, ya, jujur, kemudian bisa menjadi teladan. Jadi inilah sebagai modal kita sebagai pemimpin, ya kan. Kemudian pembina kita ini kan, ya mohon maaf ada beberapa habib, tentunya beliau secara rohani, ya, secara islami bisa memberikan masukan, tidak hanya terbatas kepada orang yang muslim. Karena pemberian bekal akhlak itu, kalau sebagai seorang habib rohaniawan, dia akan bisa menunjukkan bagaimana berakhlak yang baik, ya kan? Karena Grip Jaya ini kalau tidak punya akhlak yang baik di masyarakat akan ditinggalkan. Masyarakat akan meninggalkannya, organisasi itu mau tidak mau akan bubar sendiri. Ya, kita pun yang ada di dalam, mungkin Habib juga kalau keluar dari garisnya pasti meninggalkan juga, termasuk saya, ya kan? Jadi ini yang kami ingatkan kepada semuanya. Selaku manusia, orang tidak akan mungkin tidak lepas dari kesalahan. Kekilafan itu pasti ada, ini namanya manusia. Tapi perlu diingatkan, perlu dibuat satu garisan, perlu dibuat mengenai bagaimana membuat suatu kode etik, ya kan? Di dalam organisasi ada kode etik, ada program kerjanya. Kemudian tadi disampaikan bagaimana batas kemampuan, ada job desk-nya. Jadi job desk semua jabatan-jabatan itu ada ruang jabatan apa yang harus dilakukan, ada batasannya. Jadi ini sebagai bekal yang perlu saya sampaikan kepada para anggota GRIP, ya. Mungkin kalau anggota GRIP yang berkenan nanti mau kuliah atau apa, nggak apa-apa. Kalau bidang hukum, kebetulan saya di Universitas Esa Unggul itu saya menjadi ketua program pasca sarjana. Jadi kalau ada yang ingin kuliah atau apa kan bisa menambah ilmu. Jadi kembangkanlah organisasi ini dengan baik, ya, dengan tujuan yang baik, tidak untuk politik praktis, ya kan? Tapi kalau anggota berpolitik itu bebas berpolitik, ya kan? Bukan organisasi yang berpolitik. Kemudian tadi sudah saya sampaikan mengenai jabatan saya terakhir. Sekarang saya memang ya bebas lah untuk masuk ke organisasi, artinya saya tidak aktif lagi, tapi saya tetap menjaga prinsip-prinsip kode etik sebagai seorang militer. Jadi mungkin masukan-masukan sebagai pengalaman saya berorganisasi, saya akan bisa memberikan masukan nanti kepada Grip Jaya ini, baik kepada kepemimpinannya, baik kepada suatu persoalan-persoalan hukum, bagaimana mengembangkan sumber daya manusia, mungkin itu bisa. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada yang menerima amanah untuk dikukuhkan, ya. Yang jelas nanti orang yang dikukuhkan itu mungkin saya berikan masukan lagi, ada penandatangan fakta integritasnya. Dibelajarlah dengan bapak-bapak kita yang ada di Kodam itu, bagaimana mau belajar berdisiplin, bagaimana berorganisasi,
Saya yakin kalau itu kita contoh, pasti akan menjadi organisasi yang baik. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya, saya boleh berikan kesempatan 1 atau 2, 3 pertanyaan. Kalau tidak ada, saya pikir silakan. Nggak ada ya? Terutama untuk Ketua DPC silakan sebagai bekal nanti untuk para anggotanya di lapangan. Kalau ada beliau kaitan apa yang terjadi kesulitan di lapangan atau berkaitan dengan persoalan hukum. Silakan tunjuk tangan yang mau bertanya. Cukup ya? Kalau cukup ya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian jadilah seorang anggota GRIP yang amanah, yang selalu semangat, yang selalu solid, ya. Tentunya loyal kepada pimpinan, ya. Kita ada struktur loyal kepada pimpinan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.